Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh alangkah indahnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa ada dan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk waktu malam hari ini, untuk kami boleh terus belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 86 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 dengan tema kita, ajar aku untuk taat kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka dan baca dalam ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Di sini kita melihat kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya bahwa hidup mereka tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Sebab kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, bukan hidup dalam kehendak diri kita sendiri. Jadi, yang artinya kita harus ada penyangkalan diri. Seringkali di sini kita taat, asal itu menyenangkan hati dan menguntungkan kita. Bila harus berkorban dan itu membuat sakit pada daging kita, maka kita akan memberontak dan menolak untuk taat. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita untuk taat di dalam segala perkara dan selalu ada upah bagi mereka orang-orang yang taat. Karena itu sebagai orang percaya, hendaknya kita belajar taat kepada Tuhan, memahami kehendaknya dan melaksanakan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Percayalah, ketika kita hidup dalam ketaatan, kita akan memperoleh berkat dan mengalami mujizat dari Tuhan. Ingatkah kita ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah patung? Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego menolaknya dan mereka tetap memilih untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun itu resikonya. Raja pun menjadi sangat marah. Lalu ia memerintahkan tentaranya untuk mencampakkan ketiga pemuda tersebut ke dalam perapian yang menyala-nyala, sehingga kekuatan perapiannya dinaikkan 7 kali lebih panas dari biasanya. Nah, apakah ketiga pemuda ini mengalami kematian? Alkitab menyatakan bahwa mereka tetap hidup meski berada dalam perapian, karena ada tangan Tuhan yang menjadi pembela mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itu kita bisa melihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 27. Bapak Ibu, ketaatan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan. Jangan taat hanya karena kita sedang dalam masalah dan pergumulan berat. Lalu ketika keadaan kita sudah membaik, kita kembali ke kehidupan yang lama, tidak taat lagi kepada Tuhan. Atau bisa saja kita taat karena kita merasa sungkan dengan Tuhan dan supaya dilihat dan dipuji oleh orang banyak. Ingat, semua itu akan menjadi hal yang sia-sia. Biarlah ketaatan kita kepada Tuhan didasari oleh karena kita takut akan Dia dan sangat mengasihi Dia. Bahkan biarlah menjadi gaya hidup kita anak-anak Tuhan. Ingat, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu ubahlah gaya hidupmu, cintailah gaya hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup takut akan Dia, taat akan Dia. Minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita menjadi pribadi yang taat. Karena jika kita taat, kita akan menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allahku untuk firman-Mu yang mengingatkan kami
untuk senantiasa taat hanya kepadamu, karena kami percaya di dalam ketaatan kami yang sungguh-sungguh tangan Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.